pasukan Israel Defense Forces. We do this patrol with coordination with love. Prabowo marah besar pasca tewasnya 3 prajurit terbaik Indonesia di tangan Israel. Dan pada hari ini, Prabowo mengambil keputusan yang mengguncang seluruh dunia. Puluhan ribu pasukan Indonesia digerakkan untuk membalas Israel. Dan Israel dijamin tinggal nama. Namun, sebelum kita masuk ke fokus berita yang saat ini hebohkan Timur Tengah, kami minta satu hal, tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan berikan like-nya. Karena hari ini, kita sedang membicarakan momen yang mungkin akan mengubah peta geopolitik dunia. Dan di kolom komentar, tuliskan pendapat kalian. Apakah langkah Prabowo ini tepat? Apakah Indonesia sudah saatnya berdiri tegak di panggung dunia? Kalau sudah, mari kita masuk ke berita utama. Perlu diketahui, apa yang terjadi di perbatasan Lebanon Selatan beberapa waktu terakhir ini bukan sekadar insiden militer biasa. Ini adalah penghinaan. Ini adalah tamparan keras di wajah kedaulatan bangsa Indonesia. Berdasarkan kabar yang berkembang dari berbagai sumber militer, pasukan Israel Defense Forces (IDF) melakukan serangan membabi buta terhadap pos-pos pasukan perdamaian PBB yang dikenal sebagai UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon). Dan di antara korban serangan brutal itu, 3 prajurit terbaik Tentara Nasional Indonesia ikut gugur. 3 putra terbaik bangsa yang dikirim bukan untuk berperang, bukan untuk menyerang siapapun, tapi untuk menjaga perdamaian. Mereka memakai helm biru PBB, mereka membawa mandat internasional, dan Israel dengan semua arogansinya menembaki mereka tanpa ampun. Dan hal ini bukan pertama kalinya Israel menunjukkan kebrutalan terhadap pasukan perdamaian. Catatan sejarah mencatat berkali-kali pos UNIFIL diserang, kendaraan mereka ditembaki, dan personel mereka diintimidasi. Pada Oktober 2024, dunia sudah dikejutkan ketika tank Merkava Israel menabrak gerbang markas UNIFIL di Nakura, Lebanon Selatan. 2 peacekeeper Sri Lanka terluka akibat ledakan di dekat menara pengawas. Kamera pengintai UNIFIL dihancurkan secara sengaja. Dan ini semua terjadi di depan mata negara-negara Arab. Tapi mereka hanya bisa diam karena mereka takut kepada Amerika. Namun kali ini yang menjadi korban adalah putra-putra Indonesia. 3 prajurit TNI yang telah bersumpah membela perdamaian dunia, yang meninggalkan keluarga mereka di tanah air, yang rela bertugas ribuan kilometer dari rumah demi misi kemanusiaan. Mereka tidak membawa senjata ofensif. Mereka tidak mengancam siapapun, tapi peluru Israel tidak mengenal belas kasihan. Menurut spekulasi para kalangan diplomatik, serangan ini bukan kecelakaan. Ada indikasi kuat bahwa Israel sengaja menekan pasukan UNIFIL agar mundur dari zona operasi militer mereka di Lebanon Selatan. Israel ingin memiliki kendali penuh tanpa ada mata internasional yang mengawasi. Dan pasukan perdamaian PBB, termasuk kontingen Indonesia yang dikenal sebagai kontingen Garuda, menjadi penghalang bagi ambisi itu. Ini bukan soal politik, ini soal kemanusiaan, ini soal kehormatan bangsa. Dan pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia akan diam saja? Apakah serangan Israel terhadap pasukan perdamaian PBB ini bisa dimaafkan? Menjawab hal ini, Prabowo Subianto, Presiden Indonesia dengan latar belakang militer, akhirnya mengambil langkah yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Prabowo, mantan Danjen Kopassus, mantan Pangkostrat, seorang jenderal yang telah menghabiskan hidupnya di medan perang, tidak merespons dengan pernyataan diplomatik yang halus. Tidak ada kalimat manis penuh kehati-hatian. Yang ada adalah perintah langsung untuk mengirim ribuan pasukan. Ya, berdasarkan spekulasi yang berkembang di berbagai kalangan, Prabowo segera mengadakan rapat darurat dengan Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, serta Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri. Rapat itu berlangsung berjam-jam, dan keputusan yang keluar dari ruangan itu mengejutkan semua orang.
Indonesia akan mengirimkan puluhan ribu pasukan penyerang yang siap memastikan bahwa tidak akan ada lagi satupun pasukan Israel yang berani menyerang pasukan perdamaian PBB di Lebanon. Puluhan ribu pasukan bukan angka yang main-main. Ini adalah pernyataan politik dan militer yang sangat keras. Ini adalah cara Prabowo berkata kepada dunia dan khususnya kepada Israel bahwa Indonesia tidak akan tinggal diam ketika putra-putranya digugurkan secara tidak sah. Menurut pendapat dari kalangan pengamat militer, pasukan yang akan dikirim bukan hanya infanteri biasa. Ada kemungkinan melibatkan satuan-satuan elit seperti Kostrad, Marinir, bahkan elemen Kopassus untuk pengamanan khusus. Selain itu, Indonesia dikabarkan akan mengirimkan peralatan militer yang lebih canggih, termasuk kendaraan lapis baja Anoa yang diproduksi oleh Pindad, serta sistem pertahanan udara portabel untuk melindungi pasukan dari serangan udara. Yang membuat keputusan ini luar biasa adalah keberaniannya. Tidak ada negara muslim manapun yang berani mengambil langkah sebesar ini. Arab Saudi diam. Uni Emirat Arab sibuk dengan normalisasi. Mesir terjebak dalam perjanjian Camp David. Turki hanya bersuara keras tapi minim aksi. Dan di tengah keheningan dunia Islam yang memalukan itu, Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, berdiri tegak. Prabowo dengan